Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, saya Jinitan, saya dari Paroki Tomang. Saya bergabung di dalam komunitas Santo Thomas. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang berjudul Buah Ketaatan akan Memerdekakan. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Yohanes 8 ayat 31 mengatakan, sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan." Saya pernah melihat sebuah video dari medsos. Video itu menggambarkan ada orang dengan gangguan jiwa yang tangannya terikat dengan buntalan kain dan tali yang begitu banyak. Di situ ada dua orang lain yang berusaha untuk menolong. Yang satu memegang orang dengan gangguan jiwa tersebut, yang satu memegang gunting untuk melepaskan. Tidak mudah untuk melepaskannya karena begitu banyak buntalan tali itu, dan orang dengan gangguan jiwa tersebut juga selalu memberontak. Saudara-saudari, dari gambaran video itu
saya mendapat sebuah ilustrasi tentang kehidupan manusia seperti saya juga mengalami. Pada dasarnya kita semua ini adalah orang-orang yang terkadang masih tertawan. Dan kita adalah orang-orang yang belum dimerdekakan. Merdeka bukan hanya bicara tentang tubuh secara jasmani kita saja, tetapi merdeka juga adalah jiwa kita yang harus dimerdekakan. Teringat dengan kisah bangsa Israel, pada zaman itu Tuhan perlu membebaskan mereka 40 tahun lamanya. Kenapa? Karena Tuhan harus membebaskan cara berpikir mereka yang masih terikat sebagai budak. Padahal jarak dari Mesir menuju ke tanah Kanaan mungkin hanya memerlukan beberapa minggu saja. Tetapi Tuhan mengubahkan mereka, mendidik mereka di dalam padang gurun yang selalu mereka putari, berputar-putar sampai 40 tahun. Saudara-saudari terkasih, kita tahu hal itu juga banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengalami tidak pernah menerobos di dalam kehidupannya. Ada yang sakit, merasa kesal, tidak pernah sembuh. Kemudian ada juga orang yang merasa hidupnya tidak pernah berubah. Suaminya nggak pernah berubah, istrinya nggak pernah berubah, anaknya, bahkan orang tuanya juga nggak berubah. Dia selalu menyalahkan keadaan, dia selalu menyalahkan orang lain. Bahkan keuangannya pun nggak pernah menerobos. Begitu aja. Nah, itu yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Masalah apapun di dalam kehidupan ini bisa saja terjadi. Entah di dalam hitungan beberapa detik, orang itu bisa berubah. Tetapi apakah yang dapat mengubahkan itu karena kita melihat masa lalu kita? Atau kita melihat keadaan di sekitar kita, atau kita hanya menyalahkan orang lain. Saudara-saudari, itu bukan suatu jalan keluar. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan sendiri yang mengajak kita untuk belajar di dalam firman-Nya. Sebagai pelaku-pelaku firman, kita dapat diberikan hikmat yang datang dari Tuhan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bahkan Yohanes 8 ayat 37 juga mengatakan bahwa kita adalah manusia yang membunuh Tuhan. Loh, kok kita bisa ya membunuh Tuhan? Karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita mau belajar hari ini. Kenapa kita harus hidup di dalam firman? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang memberikan pelita di dalam kehidupan kita. Ada beberapa tipe umat Katolik yang kita kenal. Pertama, adalah orang yang percaya tetapi tidak membaca firman. Bisa jadi orang itu enggak mau membaca firman. Atau dia mengabaikan Tuhan. Yang kedua, ada tipe orang yang percaya dia membaca firman, tetapi kenyataannya dia tidak melakukan firman. Yang ketiga, ada orang yang tipenya percaya, membaca firman, dan melakukannya. Itulah yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperoleh kemenangan. Kenapa kita harus menjadi tipe yang ketiga ini? Karena firman adalah dasar hidup, dan itu adalah akar yang paling kuat. Dengan kita memasukkan firman di dalam hidup kita, berarti kita sudah membuka hati kita untuk Yesus. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Dengar ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Langkah selanjutnya kalau kita sudah mengenal firman, makanya kita harus taat. Taat kepada perintah Tuhan melalui firman-Nya itu. Supaya kita dapat memiliki iman yang teguh. Saudara-saudari terkasih, kita mau belajar dari cerita di kitab Daniel 3 ayat 14-28. Di kitab itu
bercerita tentang 3 orang yang sangat setia dan sangat teguh imannya. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah keturunan Israel dari kerajaan Yehuda dan mereka pindah ke Babel untuk mencari pekerjaan. Di sana yang berkuasa adalah Raja Nebukadnezar. Siapa Raja Nebukadnezar? Dia terkenal karena dia menyembah berhala. Tetapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak mau mengikuti Raja Nebukadnezar. Resikonya besar, ya, karena dia menentang Raja Nebukadnezar dengan tidak mau menyembah berhala. Saudara-saudari, apa yang terjadi selanjutnya? Raja marah, raja mencampakkan mereka ke dalam perapian yang sangat panas. Dibuat 7 kali lipat lebih panas daripada orang-orang biasa yang dibakar juga. Tetapi raja melihat pada saat perapian yang menyala, di sana ada 4 orang. Sehingga raja menjadi bingung. Setelah perapian mati, mereka keluar. Tidak ada satupun yang terbakar. Mereka keluar bertiga. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam keadaan yang sangat baik. Tidak ada satupun yang terbakar. Bahkan rambutnya, jubahnya, sampai sepatunya pun dalam keadaan yang baik dan sangat utuh. Dan siapa orang keempat itu adalah malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk melindungi mereka dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudari, kita mau belajar dari cerita ini. Dengan iman yang teguh, mereka berani ambil resiko dan tetap hidup di dalam ketetapan Tuhan. Mereka nggak mau menyembah berhala, mereka nggak mau mengambil suatu langkah untuk mengikuti raja yang menyembah berhala. Tidak, mereka pilih tetap hidup di dalam Tuhan, walaupun mereka harus dibakar di dalam perapian yang menyala. Dan akhirnya Tuhanlah yang turun tangan atas setiap ketaatan mereka, mereka diselamatkan. Demikian juga kehidupan kita. Apakah kita berani ambil resiko seperti itu? Seringkali kita tidak berani ambil resiko seperti itu. Bahkan terkadang kita sendiri juga mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita menutup hati kita untuk mencari Tuhan. Dengan apa? Biasanya dengan putus asa, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, merasa capek, merasa lelah. Itu yang membuat kita menutup hati kita kepada Tuhan. Sehingga hal itu membuat kita semakin terpuruk. Saya mau berkisah sedikit tentang cerita kehidupan saya, saudara-saudari. Saya pun pernah mengalami itu. Pada dasarnya saya sudah mengenal firman. Suami dan anak-anak saya juga sudah hidup di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan suatu peristiwa yang terjadi. Pada saat itu suami saya mengalami krisis finansial. Sebagai istrinya, saya pasti berdampak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kami harus bertahan di dalam iman yang benar. Mudah? Tidak mudah. Karena kenyataannya iman itu seperti roller coaster. Naik dan turun. Waktu serangan itu datang, saat rasa takut, rasa khawatir itu datang, saya hanya bisa menangis. Tapi saya bersyukur kalau selama ini saya sudah pernah menanamkan firman di dalam hidup saya. Kenyataannya firman itu tidak sia-sia. Di saat kelemahan itu datang, Roh Kudus sendiri yang memimpin saya dan memberi kekuatan untuk saya kembali berdiri tegar. Saudara-saudari terkasih, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Setiap hari kami nggak kekurangan. Bahkan anak-anak sekolah pun tercukupi. Kebutuhan kami, biaya-biaya semuanya lewat. Kami nggak pernah nunggak, kami nggak pernah berhutang. Tuhan itu luar biasa. Saat kami dalam keadaan yang seperti itu, kami nggak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Saudara-saudari, uang sudah tidak menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kami. Tetapi waktu kami memilih untuk melekat kepada Tuhan dan taat,
Justru Tuhan yang mencukupkan semuanya. Saudara-saudari, di sanalah kami belajar kerendahan hati, kami belajar berani melangkah di dalam iman. Apakah pada saat itu uang sudah ada? Enggak, uang kami belum ada. Bahkan kehidupan kami masih sangat-sangat minim. Setiap bulan kami benar-benar dak-dikduk. Wah, keadaannya sangat luar biasa. Tetapi semakin serangan itu menyerang kehidupan kami, saya semakin merapatkan diri kepada Tuhan. Saya tambahkan jam doa saya tambahkan baca firman, kemudian saya melekatkan diri kepada komunitas yang memberikan peneguhan dan kekuatan kepada diri saya. Karena saya tahu saya adalah manusia yang rapuh dan lemah. Oleh karena itu saya datang memohon pertolongan Tuhan dan mencari komunitas yang bisa mendukung saya untuk hidup di dalam Tuhan dan kebenaran. Saudara-saudari, hari ini saya bisa berdiri di sini. Saya bisa melewati setiap proses yang ada. Mudah, tidak mudah. Tapi saya memilih hidup di dalam Tuhan dan dimerdekakan. Mungkin keadaan saya belum pulih 100% seperti dahulu kala. Karena saya nggak mau melihat masa lalu saya. Tetapi saya mau melihat masa depan saya. Seringkali kita terjebak kepada keadaan. Kita marah kepada orang-orang di sekitar kita atau marah kepada keadaan yang selalu membuat kita seperti ini. Saya tinggalkan semua itu. Karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Di saat kita mau memilih dan melangkah di dalam Tuhan, bukan di dalam masa lalu, bukan di dalam orang lain, disitulah kemenangan boleh terjadi. Tuhan memerdekakan pikiran saya, pikiran suami saya dan anak-anak saya. Kenapa? Karena kami tidak terbelenggu. Kami bukan orang miskin, walaupun saat itu uang kami minim sekali. Tetapi kami adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kami bisa menikmati karunia-karunia yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itulah yang saya dapatkan. Saya bersyukur dapat melewati proses semua ini. Kenapa? Kalau tidak melalui suatu proses, saya tidak bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Andaikan saya ini dalam keadaan yang nyaman-nyaman saya, pasti saya tidak bisa melihat hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan saya. Seperti sebuah buku, halaman demi halaman kami baca dan kami menjadi mengerti kebenaran itu. Dan kebenaran itu memberikan hikmat kepada kami. Sehingga reaksi kami menjadi benar. Dan melangkah di dalam suatu terobosan untuk memenangkan perkara ini. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Kekhawatiran kami nggak pernah terjadi. Demikian juga, saya percaya saudara-saudari, kekhawatiran itu cuma hanya menjadi toksik di dalam kehidupan Anda. Padahal itu nggak pernah terjadi. Tetapi pikiran kami, pikiran Anda semua saudara-saudari, yang membuat Anda semua terbelenggu. Nah, dan banyak orang yang justru diberkati melalui kehidupan saya ini. Saya bersaksi kepada teman-teman terdekat dan saya bersaksi kepada banyak orang bahwa kehidupan saya sangat diberkati Tuhan. Saya tidak pernah malu kalau punya keadaan yang seperti ini dan saya tidak pernah takut karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya sendiri. Kami tidak pernah dipermalukan, kami hidup dengan tercukupi dan kami mendapatkan karunia menikmati. Inilah keajaiban yang terjadi di saat saya taat kepada firman Tuhan. Dan setia menjadi murid Yesus sehingga upah dan ujian kami adalah sebuah kemerdekaan. Saya dimerdekakan karena hikmat Tuhan yang diberikan hasil dari firman yang hidup. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk kembali kepada Tuhan.
Bukalah hati Anda. Hanya firman Tuhan yang dapat memberikan benih itu menjadi subur, yang akan memerdekakan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang pernah disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego juga disembah oleh Abraham dan disembah kita saat ini. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan akal budimu. Jadilah orang-orang yang hidup di dalam berkemenangan. Demikianlah renungan hari ini. Mari saya mengajak saudara-saudari terkasih, kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, atas setiap renungan hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami. Kalau hati kami saat ini tertutup, biarlah kemurahan-Mu Tuhan yang membukakan hati kami menjadi terbuka. Kami mohon pimpinan Roh Kudus selalu datang di dalam pikiran hati kami dan setiap tubuh jiwa roh kami. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kalau hari ini kami terus tertawan dengan setiap keadaan di dalam kehidupan kami mau melepaskannya hari ini Tuhan. Kami mau pertolongan-Mu Tuhan, ambil bagian di dalam kehidupan kami. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam otoritas-Mu. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.